Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, maka orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Masjid Darut Tauhid Cipaku, Jakarta Selatan yang dimuliakan Allah SWT, jamaah salat maghrib dan pemirsa dimanapun Anda berada, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Maghrib ini Allah pilih kita berjamaah salat bersama-sama di masjid ini. Ini adalah satu nikmat yang besar dari Allah SWT yang wajib kita syukuri, agar demikian nanti Allah akan tambahi lagi nikmat-nikmat lain yang sebelumnya kita tidak miliki. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita masuki kisah Nabi kita tentang pernikahan. Kemarin sudah kita bahas, Nabi Muhammad SAW dilamar oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha melalui Nufaisah atau Nafisah, seorang wanita yang mendatangi Nabi dan menanyakan keinginan Nabi untuk menikah. Nabi waktu itu bilang, saya orang miskin, tidak ada harta saya. Kemudian dikatakan ada seorang wanita yang mau, kalau dia solehah dan tidak memandang harta, kira-kira mau nggak nikah dengan beliau? Orangnya cantik, beliau menginginkan menjadi istrimu, orang terhormat, punya harta lagi. Nabi nanya siapa? Nafisa atau Nufaisa menjawab Khadijah. Nabi tanya lagi, bagaimana caranya? Sebenarnya Nabi sendiri berkenan untuk menikah dengan Khadijah, ya. Tapi Nabi ragu apakah Khadijah mau, karena Khadijah sudah banyak laki-laki melamar beliau. Beliau menolak orang-orang terhormat dari kota Mekah untuk menikahi beliau. Beliau sudah nikah 2 kali. Wafat suaminya, nikah lagi, wafat suaminya. Punya anak namanya Hindun bin Hindun. Menurut kitab Al-Bayan, Syekh Imroni jilid 9, kitabun nikah tentang Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad, suami yang ketiga. Ternyata Siti Khadijah bersedia untuk menikah dengan Nabi. Kata Nafisah, biar aku yang urus, kamu diam aja. Akhirnya menikahlah Rasulullah SAW dengan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha, wanita terbaik, kaya, cantik, sopan santun dan taat pada suami sampai akhir hayat. Memang betul-betul rumah tangga yang luar biasa, yang bisa menjadikan kita untuk merujuk kehidupan rumah tangga yang terbaik di dunia, yaitu rumah tangga baginda Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Walinya adalah paman Khadijah radhiyallahu anha, adik bapak kandung Khadijah yang bernama Khuwailid, wafat waktu sebelum perang Fijar. Kemudian pamannya bernama Umar bin Asad menjadi wali atas Khadijah
untuk menikahkan Siti Khadijah dengan baginda Rasulullah SAW. Jadilah Nabi Muhammad SAW suami istri. Maharnya 20 ekor unta muda, anak unta. Kalau unta dewasa mahal, 1 ekor 50 juta. 20 berarti berapa? 1 miliar. Enggak, ini anak unta, anaknya. Tentu lebih murah. Kalau harga anak unta 1 juta ya 20 ekor 20 juta. Samalah dengan kita nikah sekarang. Sekarang kamu nikah berapa biayanya? Hah? Beli tempat tidur, beli lemari pakaian, beli 100 juta. Tuh mahal. Mahar saya dengan istri saya sebuah kitab suci Al-Quran harga 5.000 rupiah waktu itu. Padahal dia orangnya cantik, insinyur lagi. Insinyur teknik kimia, dosen lagi. Saya tanya maharnya apa? Al-Quran. Saya beli Al-Quran tanggung. Harga 5.000 rupiah. Wanita semakin murah maharnya semakin baiklah kedudukannya di sisi Allah SWT. Bedanya dengan orang sekarang, kalau murah nanti kelihatan kita murahan dong. Justru wanita terbaik yang dinikahi seorang laki-laki Islam adalah wanita yang maharnya paling murah. Rasulullah pernah menikahi istri Rasulullah, maharnya cuma serantang kurma. Mahal nggak? Serantang kurma. Kalau di sini mahal. Kalau di Mekah serantang kurma bisa gratis. Sebegitu hebatnya. Tapi ketika dengan Khadijah radhiyallahu anha, ibunda yang mulia ini, yang agung ini, Rasulullah sediakan mahar 20 ekor anak unta untuk sebagai maharnya. Setelah pernikahan Rasulullah pindah ke rumah Siti Khadijah, meninggalkan rumah Abu Thalib. Rasulullah nggak punya rumah. Rasulullah sejak umur 8 tahun wafat kakek baginda Rasul. Abdul Muthalib wafat ketika Nabi umur 8 tahun. Ibunda beliau wafat ketika umur 6 tahun. Tapi Rasulullah itu baru aja ikut ibu. Sebab begitu lahir disusukan oleh Suwaibah, budaknya Abu Lahab, yang menyusukan Sayyidina Hamzah. Jadi Nabi dengan Sayyidina Hamzah satu susuan. Kemudian gak lama, berapa hari kemudian datanglah ibu Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Abu Zaid dari pegunungan Bani Sa'ad mengambil Rasulullah. Disusukan di sana 2 tahun. Setelah 2 tahun dipulangkan, ibunda Nabi Siti Aminah bilang bawa lagi. Supaya pandai bahasa Arab dan pandai naik kuda, pandai memanah dan sebagainya. Maka beliau bawa lagi sampai umur 6 tahun. Jadi waktu dibelah dada baginda Rasulullah SAW, dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat, dikeluarkan darah kotor dari hati beliau, itu Rasulullah masih di pegunungan Bani Sa'ad, belum ikut ibu. Rasulullah 2 kali dioperasi, keluarkan darah kotor dari dada baginda Rasul, dari hati beliau. Pertama ketika umur 6 tahun kurang di pegunungan Bani Sa'ad. Kemudian yang kedua ketika mau Isra dan Mi'raj, dibelah lagi dada, dicuci dengan air zam-zam. 2 kali hati Rasulullah disucikan oleh Allah SWT seumur hidup baginda. Nah, setelah umur 6 tahun dipulangkan oleh ibunda Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi yang kedua. Kemudian diterimalah oleh ibunda Aminah, terus dibawa pergi ke Madinah. Subhanallah, 521 km melalui padang pasir, batu-batuan. Untuk apa? Untuk ziarah ke kubur bapak Nabi, ziarah ke kubur keluarga ibu Nabi. Karena ibu Nabi orang Madinah, Bani Najjar. Temulah paman Nabi, bibi Nabi dari pihak ibu. Pulang sekitar 120 km dari kota Madinah menuju Mekah, di Abwa ibunda Rasul wafat dan kuburannya masih ada di situ. Nah, Nabi diambil sama kakek, dipelihara dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun dipelihara oleh Abdul Muthalib. Kemudian umur 8 tahun Abdul Muthalib wafat, diambil oleh Abu Thalib sejak umur 8 tahun sampai nikah. Jadi Nabi memang nggak punya rumah. Nah, begitu nikah barulah pindah ke rumah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tapi
Wanita agung ibunda kita ini 25 tahun jadi istri Rasul, harta miliknya semua, rumah milik beliau semua. Tidak pernah sekalipun berkata kasar kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah. Coba kita zaman sekarang. Terlambat sedikit pulang suami malam. Kenapa pulang malam? Sekalian gak usah pulang sekalian. Ini rumah gua nih. Lu gak punya rumah lu. Lu modal celana kolor doang lu. Bagaimana hebatnya wanita seperti ini. Saya bisa rasakan itu, ya Allah. Alangkah agungnya akhlak ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Barang-barang dagangan ibunda Khadijah diurus sama Nabi. Jadi orang mau bawa barang dagangan ke Syam atau ke Yaman, kalau musim panas ke Syam, Suriah sekarang. Syam itu dipecah 4 sekarang. Jordania, Lebanon, Suriah dan Palestina. Dulu namanya negeri Syam. Kalau musim panas dagangnya ke sana melewati Madinah. Kalau musim dingin ke Yaman. Jadi 2 tempat arah. Yaman ke musim dingin. Musim panas ke Syam. Itu perdagangannya orang Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka berrihlah, berdagang musim panas maupun musim dingin. Nah, barang-barang yang didagangkan itu diurus Nabi. Siapa yang bawa, berapa harganya. Jadi Nabi jadi manajer lah setelah menikah. Mengurus barang-barang ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan hebatnya usia 25 tahun Rasulullah sedang ganteng-gantengnya. Saya nikah umur 27. Rasulullah nikah umur 25. Masya Allah. Ibunda Khadijah umur 40. Rasulullah umur 25. Jadi selisih umur 15 tahun. Tapi kisah cinta baginda Rasul dengan Siti Khadijah tidak tersaingi oleh pasangan manapun di dunia. Tidak pernah bertengkar. Coba bayangin itu. Baik dari pihak Rasulullah, baik dari pihak ibunda Khadijah, sama-sama saling menghormati. Rasulullah SAW kalau bicara dengan ibunda Khadijah selalu memanggil bukan namanya, tapi gelarnya. Ya Habibi, wahai kekasihku. Itu 25 tahun gak pernah keliru. Kita itu manggil istri juga gitu, sayang. Itu kalau lagi seneng, kalau lagi marah, peang. Memang sama-sama yang juga itu. Baginda Rasul tak pernah berubah. Tetap aja ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. Masya Allah. Dan bahasa yang dipakai Rasulullah itu selalu kalau bicara dengan ibunda Khadijah pakai bentuk jamak mudzakkar salim. Jadi dibentukkan laki-laki banyak. Jadi kalau manggil anta itu jadi antum gitu. Sehingga satu hari Rasulullah pulang dari Gua Hira nanti ketakutan karena jumpa Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itu kemanapun Rasulullah memalingkan wajahnya malaikat Jibril aja. Depan, samping kanan, kiri, atas, muka, bawah, semua kemana aja Rasulullah memandangkan wajahnya. Turun dari Gua Hira itu di tanah lapang antara gunung Jabal Nur ke rumah Rasul di Mekah itu malaikat Jibril aja. Saking gedenya malaikat Jibril itu. Kata Imam Ibnu Katsir, malaikat Jibril itu besarnya 600 sayapnya. Berapa? 600 sayapnya. Dibuka satu ketutup langit matahari dari barat sampai ke timur. Dibuka satu, kalau 600 berapa gedenya malaikat Jibril itu. Coba kalau kita jalan, kalau umpamakan kita semut jalan di tangan manusia. Kira-kira semut itu lihat apa ke kanan kiri muka belakang? Dia lihat tangan aja. Wih, tangan segede itu. Kemana-mana digenggam. Begitulah Rasulullah jumpa Jibril alaihissalam pertama kali. Saking gedenya lihat kemana-mana wajah malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril ini menggentarkan Rasul. Rasulullah hanya lihat 2 kali bentuk malaikat Jibril yang asli. Selain itu kalau ketemu malaikat Jibril bentuknya bentuk manusia, nyamar jadi manusia. Orang Arab dengan baju putih-putih pakai serban.
Nggak pakai belangkon, Rasulullah nggak pakai belangkon. Malaikat Jibril nggak pakai belangkon. Nah, belangkon sudah ada di sini, tapi Rasulullah melihat malaikat Jibril selalu pakai jubah serban putih-putih. 2 kali aja bentuk asli. Sekali pulang dari Gua Hira menerima wahyu pertama, dan itu Rasulullah ketakutan sekali. Yang kedua di Sidratil Muntaha, ketika Isra Mi'raj sampai Sidratil Muntaha. Saat itu malaikat Jibril membentuk aslinya dengan 600 sayapnya. Dan Nabi bisa lihat malaikat Jibril dari kepala sampai kaki. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad telah melihat Jibril 2 kali alaihi salam. Sekali waktu pulang dari Gua Hira, sekali ketika di Sidratil Muntaha, di sisi surga Ma'wa dekat Sidratil Muntaha. Pada saat itu malaikat Jibril bentuk asli dan Nabi bisa melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Padahal kepala malaikat Jibril di langit sana, kakinya di bumi yang mana nggak tahu, saking gedenya. Tapi Nabi mampu pada saat itu melihat malaikat Jibril dengan rupa yang asli lengkap dari kepala sampai kaki. Nah, para ulama mengatakan kekuatan Nabi ketika sampai Sidratul Muntaha diubah menjadi sama kuatnya dengan malaikat Jibril. Sehingga Nabi bisa melihat malaikat Jibril dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau waktu di Gua Hira, Nabi bentuk wajahnya aja di mana-mana. Tapi kalau di Sidratul Muntaha sama. Kenapa Nabi bisa lihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli dari kepala sampai kaki ketika di Sidratul Muntaha? Karena kekuatan Nabi disamakan Allah saat itu dengan malaikat Jibril. Seperti saya bisa lihat adik ini dari kepala sampai kaki. Karena sama besar. Besar saya pun. Kalau lihat tiang masjid itu nggak bisa. Lihat atasnya nggak nampak bawahnya. Lihat bawahnya nggak nampak atasnya. Karena tiang itu lebih besar dari kita. Nah itu yang diajarkan oleh ulama kita. 2 kali aja. Nah pada saat pertama kali itu malaikat Jibril itu menggentarkan Rasulullah. Rasulullah cepat-cepat pulang ketemu istri Siti Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah minta diselimuti, bentuknya jamak mudzakkar salim. Zammiluni. Zammiluni. Artinya begini, wahai laki-laki yang banyak, selimutilah aku seorang ini. Aku seorang ini selimuti olehmu wahai laki-laki yang banyak. Nah, dari sini ulama, guru saya termasuk menjelaskan bahwa Rasulullah itu rupanya bicara dengan suami pakai kalamul latif, pakai bahasa halus. Dijamakkan bentuknya dan bentuk laki-laki. Saking hormatnya baginda Rasul dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan ada hadis mengatakan doa seorang wanita yang solihah lebih mustajab dibandingkan dengan 70 doa wali Allah. Ada satu hadis lagi, doa seorang wanita yang mustajab lebih mustajab dari doa 1000 laki-laki soleh. Nah, jadi seorang wanita yang solehah doanya itu lebih bagus, lebih hebat, lebih mustajab dibanding 1000 laki-laki soleh. Ini laki-laki soleh nih Pak Imam kita, muadzin kita dikumpulin semua, A'akim, Tengku Zulkarnain ya. Siapa lagi si Ananda, Arifin, Ilham, Yusuf Mansur, kumpulin semua itu. Oh, kumpulin semua, suruh doa 1000 orang. Doa seorang wanita solehah, doa kami 1000 kalah dengan satu doa wanita solehah. Karena jadi perempuan solehah itu jauh lebih berat daripada jadi laki-laki soleh. Menjadi laki-laki soleh hanya melawan satu nafsu. Tapi wanita diciptakan Allah, dia punya nafsu 9. Untuk wanita menjadi solehah, dia harus mengalahkan 9 nafsunya. Untuk laki-laki jadi soleh, dia cukup mengalahkan 1 nafsunya. Makanya berat. Makanya di akhirat nanti di neraka jahanam kata Rasulullah, kulihat satu laki-laki 50 perempuan masuk neraka. Satu laki-laki 50 perempuan masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul tercinta yang digelar si kulit merah, Humaira, si pipi merah. Rasulullah itu Siti Aisyah radhiyallahu anha itu memang pipinya merah. Kalau istri kita, kalau kita tampar baru merahnya. Digelar Humaira, Masya Allah. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu merah wajahnya.
Wajah yang tercantik itu merah. Kemerahan. Yang kedua keputihan, putih. Yang ketiga kuning. Itu yang tercantik wajah manusia. Yang soleh itu 3. Yang paling bagus kemerahan, yang nomor 2 putih, yang nomor 3 kuning. Kalau beleketek, saya nggak bisa terjemahkan beleketek itu apa. Banyak orang nanya sama saya, beleketek itu apa? Ya, beleketek itu ya beleketek lah. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasul, kenapa 50 perempuan dalam neraka, 1 laki-laki dalam neraka? Pertama, memang banyak wanita dari laki-laki nanti di akhir zaman. Yang kedua, memang wanita ini banyak dosanya. Berapa banyak kata Nabi? Kata Siti Aisyah, berapa banyak yang menyebabkan wanita masuk neraka? 2. Berapa? 2. 2 sih nggak banyak. Iya, tapi payah mengalahkannya. Apakah yang 2 itu yang menyebabkan 50 wanita masuk neraka, 1 laki-laki masuk neraka? Pertama, wanita tidak pandai bersyukur kepada suami. Ada aja salah suami itu. Apalagi akhir zaman ini. Suaminya di rumah aja kena bentak. Di rumah aja. Bosan, pergi. Wah, suaminya pergi nggak pulang-pulang. Pulang dibentak lagi. Gak usah pulang sekalian, mati sekalian. Susah sekarang jadi suami itu susah. Di rumah aja kena bentak, pulang terlambat kena bentak, ya kan? Pulang bawa duit banyak kena bentak juga. Dari mana duit sebanyak ini? Ngerampok. Salah juga. Pulang nggak bawa duit kena bentak juga. Kok nggak bawa duit? Hujan gerimis dari pagi sampai sore gimana? Nggak laku jual es krim. Goblok, udah tahu musim hujan jual es krim. Memang serba sial jadi suami hari ini. Itu istrinya waktu dilamar miskin tuh. Bagaimana kalau istrinya waktu dilamar sekaya Siti Khadijah? Bagaimana lantangnya dia kepada suaminya? Penyakit wanita 1, tidak pandai bersyukur. Makanya kalau ada wanita bersyukur dengan suaminya, tak usahlah seperti Bunda Khadijah, jauh banget. Ya, bersyukur terhadap suaminya. Seperti istri Bung Karno yang pertama lah, Ibu Inggit, ya enggak? Ibu Inggit dari mahasiswa, Bung Karno itu dibiayai, ya enggak? Sama begitu jadi presiden, lepas. Ibu Inggit pasrah pulang kampung. Kurelakan kau pergi. Oh. Tak usahlah sehebat itu. Hebat Ibu Inggit. Sudah difilmkan katanya, saya belum nonton. Tapi saya sudah baca kisahnya sejak remaja. Kalau wanita ini ngerti aja perasaan suami, ya, sabar aja sedikit dengan suami, menghargai suami, bersyukur punya suami, selamatlah dia 50% dari ancaman neraka. Semua yang mengancamnya cuma 2. 1, nggak syukur sama suami. Padahal wanita itu punya harga diri karena punya suami. Setinggi apapun pangkat jabatan wanita itu, cantiknya seperti bintang film yang terkenal di dunia, badannya hebat, bahenol, kaya raya, kulitnya kuning kemerahan. Kalau nggak punya suami nggak ada harga diri. Hebat si anu itu, nah si Fulanah bin Fulan itu, kenapa? Dokter, cantik, kaya, pejabat tinggi, bahenol, segala macam. Hebat kan? Mah nggak hebat. Kenapa? Nggak laku kawin. Nggak laku kawin. Nggak hebat. Kalau si anu itu udah pendek, tonggek, pesek. Iya, tapi lakinya udah 3. Mati, kawin lagi, mati, kawin lagi, mati, kawin lagi. Mana lebih hebat? Si pendek, tonggek, pesek itu? Atau yang bahenol, cantik, cakep, nggak laku kawin itu? Ternyata harga diri seorang wanita itu terletak pada suaminya. Kalau istri ada suami, seorang wanita ada suami, apapun yang dia buat orang maklum. Tapi kalau dia nggak punya suami, janda kita bilang, meninggal suaminya, janda. Saya merasakan ada tetangga saya janda cantik.
Apapun dibuatnya salah. Di rumah aja dia salah, di rumah aja mentang-mentang cantik, laki udah nggak ada, mati kau nggak makan sama anakmu nanti. Pergi, keluar kau rumah, cari makan, anakmu itu tanggung jawabmu. Dulu ada lakimu, bisalah kau duduk-duduk di rumah. Sekarang sudah nggak ada laki, tahu diri. Kena marah dia sama tetangganya dia di rumah. Begitu dia keluar cari makan, tetangga berbisik. Pergi pagi-pagi dia, dandan pergi pagi-pagi cari makan. Apa kata tetangga? Psst, psst, psst. Pagi-pagi udah pergi. Nah, coba. Pagi-pagi udah pergi. Belum terbit matahari udah pergi. Apa aja kerjanya itu? Apa aja? Nggak pergi salah, pergi salah. Pergi pagi dibisikin orang. Pergi siang, tetangga bisik juga. Siang-siang. Panas menjepret. Ngapain itu ya? Salah juga. Pergi sore, salah juga. Menjelang maghrib pergi. Jangan-jangan ke perumpung. Salah juga. Apalagi pergi malam. Jam 10 pergi. Jam 10 pergi. Ngapain? Mana ada ya kantor jam 10 buka ya? Alah, kasihannya wanita ini. Pulang malam. Jam 2 malam pulang. 3 kali dia bikin pulang jam 2 malam. RT RW rapat. Telah corcoreng arang di RT kita. Pulang malam setiap hari. Ada apa? Panggil sini. Disidang. Apalagi pulang pagi. Seorang wanita nggak punya suami, janda, dia pulang pagi. Bayangkan bagaimana penderitaan seorang wanita nggak punya suami. Begitu dia pergi, tetangganya nyanyi. Baru sebulan si dia ditinggalkan, nggak punya suami, rasanya kesepian. Nyanyi tetangganya coba. Oleh karena itu saya ingin ingatkan semua perempuan yang dengar ceramah ini. Syukurilah nikmat Allah yang paling besar kepadamu, kamu punya suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu adalah pakaian suamimu dan suamimu adalah pakaianmu. Kalau sudah punya suami, pelihara suami baik-baik, dicuci baju itu baik-baik, bersih-bersih, harum-harum. Karena kalau kau urus suamimu, yang punya nama kamu. Kalau kita punya baju ini harum, bersih, rapi, necis, yang dipuji orang bukan bajunya. Baju bukan. Yang dipuji orang-orangnya. Memang bapak kalau kemana-mana necis. Udah badan keker, necis lagi. Kalau si Polan udah kurus, aduh. Pakaian itu membuat kita dipuji. Suami itu membuat wanita terpuji. Kita pun punya istri kalau kita urus baik-baik. Yang terpuji kita. Kalau wanita lewat pakai cadar, sopan santun, rapi, orang akan katakan, siapalah suaminya ya. Dikit-dikit astagfirullah, dikit-dikit zikir, dikit-dikit nangis, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit sedekah. Siapa suaminya itu? Suaminya yang ditunjuk orang. Tapi kalau wanita keluar rumah, robek dada, robek paha, robek perut, udel bodong diketok ngomong. Orang kampung bilang, ini bojone siapa? Istrinya siapa? Ini yang kena suaminya juga. Saya mau ingatkan ibu-ibu, saudara-saudariku. Syukurilah nikmat paling besar yang diberikan Allah kepadamu, yaitu seorang suami. Harga dirimu tinggi ketika kau punya suami. Orang kalau ada suaminya, biarpun miskin, orang masih mau bertamu, datang, berkunjung, bertukar pikiran ke rumah kita. Begitu suami kita wafat, janda, biar kita kaya raya, orang akan satu-satu melarikan diri. Kita akan ditinggalkan, orang tidak akan merasa manfaat apa-apa berdiskusi dengan seorang janda. Apalagi janda miskin. Maka Rasulullah katakan, nikmat yang paling besar itu punya suami.
Suami itu pemimpinmu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana pasukan nggak punya pemimpin? Kocar kacir. Rumah tangga nggak punya pemimpin, kocar kacir. Kesalahan wanita yang pertama yang menyebabkan dia masuk neraka adalah tidak syukur pada suami. Ada seorang raja Bani Umayyah, raja sultan. Dia kawin dengan seorang perempuan kampung yang miskin, rumah pun nggak punya. Tapi cantik jelita dia nikahi. Ditinggalkan di istana, dikasih emas, permata, segala macam, dihidupin senang pakai baju sutra. Wah, hidup bahagia, makan nggak pernah kurang. Satu hari dia bilang sama suaminya, aku kepingin dibikinkan kolam lumpur, kepingin mandi-mandi di lumpur. Cobalah, memang dasar orang miskin, mau nostalgia, mandi-mandi di lumpur, dibikinkan kolam lumpur. Berenang-renang di lumpur seharian, mandi air bersih lagi, makan enak. Tetap aja dibilangnya, suamiku ini nggak pandai membahagiakan aku. Banyak permintaanku nggak dipenuhinya, ada aja salah. Sekali suaminya mau melakukan kesalahan, langsung keluar dari mulutnya, ceraikan aku. Seumur hidup aku jadi istrimu, nggak pernah sekalipun aku kau bikin seneng. Habis kebaikan suaminya 30 tahun hilang. Gara-gara sekali suaminya khilaf membuat satu dosa, 30 tahun kebaikan suaminya bisa hilang. Ini makanya banyak wanita terjumus dalam neraka. Yang kedua apa ya Rasul? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, kelemahan wanita adalah suka membuka auratnya. Hobi wanita adalah menunjukkan auratnya kepada laki-laki. Kalau bahasa Arabnya tabarruj. Kalau bahasa Inggrisnya aesthetics. Nah, jadi bahasa Inggris itu lebih halus. Aesthetics. Wanita memiliki nilai estetika. Begitu saya belajar psikologi dulu. Wanita memiliki nilai estetika, nilai indah. Apa nilai estetika itu? Apa yang bagus pada dirinya, dia kepingin seluruh dunia melihatnya. Itu nilai estetika. Kalau laki-laki nggak berapa itu. Walaupun laki-laki itu ganteng, kalau ada orang lihat dia gitu, dilihatnya gitu kan. Oh, ngelihat saya nih, wajar, saya kan ganteng. Terus lihat lagi, ya lihat juga masih. Dia lihat lagi, ya masih lihat juga. Yang keempat, apa lihat-lihat? Nggak senang laki-laki, nggak. Laki-laki tidak punya nilai estetik. Ada pun kecil. Maka kalau ada laki-laki suka, bencong itu. Kalau wanita iya. Estetika wanita lihat. Dia duduk di bus, kita duduk di bus depan-depanan nih, hadap-hadapan, kita liatin gitu. Walaupun dia sudah nenek-nenek, umur 55 tahun. Kita liatin gitu. Dia akan lihat gini kan, masih lihat. Mas itu lihat saya. 5 menit dia lihat sana, dia lihat lagi, masih lihat juga. Mulai itu, masih lihat ya. Lihat ketiga, masih lihat juga. Mulai membasahi bibir. Biar udah nenek-nenek. 5 menit lihat lagi, masih lihat juga. 5 menit lihat lagi, mulai nyanyi-nyanyi halus itu. Aku masih seperti yang dulu. Nah, saya belajar psikologi, jadi saya tahu juga. Nah, begitu wanita itu menyebabkan wanita banyak masuk neraka karena itu. Sehingga gak usah heran kalau wanita imannya lemah. Kalau dadanya bagus, dadanya ditunjukkan ke orang. Pakai baju dibelah. Udah dibelah, kurang puas. Letak liontin. Klip. Maksudnya gini, lihat nih. Bukan liontin yang lihat nih. Liontin itu cuma untuk menarik perhatian orang aja. Ceklik. Kurang puas juga, ambil tas, talinya diletak situ. Untung saya di Jakarta nggak pernah naik bus. Kalau naik bus ampun saya. Kita berdiri gini sempit, datang perempuan. Kita lah yang mundur ke belakang. Itu yang menyebabkan wanita itu selalu kena.
Kalau kita kalau mau meludah ke kamar mandi ke belakang, siram. Kalau wanita enggak. Kalau dia udah punya baju baru aja, itu meludahnya ke depan. Ke depan rumahnya. Meludahnya ke got. Ambil lihat, ada laki-laki enggak lihat saya? Baju baru nih. Begitu wanita. Dan kalau sudah dipuji laki-laki, itu bisa nggak tidur semalam-malam. Walaupun yang memuji itu laki-laki kakek-kakek. Belum pernah saya lihat perempuan secantik kamu. Kakek genit, tapi sampai rumah berkaca dia langsung depan cermin. Memang bukan main. Patutlah kakek itu pun. Itu sifat perempuan. Apalagi yang memujinya laki-laki paling ganteng sedesanya. Itu langsung masuk kamar, diam-diam aku kunci kamar, ku berkaca, berputar-putar, ku berhayal seperti putri raja. Setelah sadar ku tertawa. Dan ini tidak didapati pada diri Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda kita ini cuma mau sama suami aja, sama Nabi Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Begitu nikah dengan Rasulullah, hilang semua, nggak ada. Cuma Rasulullah aja, yang lain nggak ada. Rasulullah pun dahsyatnya Nabi kita itu, begitu nikah dengan Ibunda Khadijah, janda umur 40 ini. Padahal Nabi itu manusia terganteng sedunia. Setelah Nabi Adam paling ganteng Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, 3 orang. Dalam Qisasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir memberikan satu hadis. Siapa laki-laki paling tampan ya Rasul? Rasulullah menjawab, Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam khuliqat Adam biyadillah, langsung diciptakan Allah dengan kekuasaannya, nggak lahir lewat rahim ibu. Jadi Nabi Adam nggak punya pusar, nggak punya lubang pusar. Perut Nabi Adam mulus. Buat apa lubang pusar? Oh, nggak lahir dari perut ibu kok dibikin bolong. Mulus. Kecantikan Nabi Adam dipuji Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan satu orang manusia, itu Nabi Adam, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling cantik. Ahsan isim tafdil. Bahasa Inggrisnya in the best form. In the best form. Fi ahsani taqwim. Terus siapa lagi yang paling gantengnya Rasul setelah Nabi Adam? Rasulullah menjawab, Nabi Yusuf alaihissalam. Seberapa ganteng Nabi Yusuf? Kami dengar Nabi Adam paling ganteng, padahal kami dengar Nabi Yusuf yang ganteng. Oh tidak, kata Nabi Adam. Kata Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Yusuf ganteng, tapi Nabi Adam lebih ganteng. Seberapa ganteng Nabi Yusuf? Nisfu min Adam. Nabi Yusuf separuhnya Nabi Adam. Berarti 1/4 kegantengan laki-laki sedunia untuk Nabi Yusuf sendiri. Separuh ganteng laki-laki sedunia dijadiin satu untuk Nabi Adam sendiri. Habis 3/4 udah. Diborong 2 orang. Lantas sahabat bilang, ini bukan dongeng, ini hadis. Qisasul Anbiya menulis. Kami sudah jalan ke Syam, kami sudah jalan ke Yaman, belum pernah kami lihat laki-laki seganteng Rasulullah. Bagaimana? Memang Rasulullah ganteng sekali, Masya Allah. Mata Rasulullah hitam, rambutnya bergelombang, dahinya besar, hidung mancung, giginya sangat rapi, dan pinggir mata Nabi itu yang putihnya itu ada sedikit merah, menyebabkan Nabi itu wibawa sekali. Kalau dilihat orang gemetar jantung orang. Bukan main Rasulullah. Beruntunglah orang yang pernah jumpa Rasulullah SAW. Kulitnya halus mulus kemerahan seperti pualam. Apa kata Nabi? Aku dan Nabi Yusuf seperti rembulan dan matahari. Berarti separuh untuk Nabi Adam, 1/4 untuk Nabi Yusuf, gantengnya, 1/4 untuk Nabi. Habis. Kita tinggal sisa-sisa. Makanya nggak beres, lihat. Nggak ada yang beres. Ini sipit, yang ini merongos, yang ini biasa. Nah, nggak ada yang beres. Udah habis diborong 3 makhluk agung ini. Jadi laki-laki itu jangan kemayu. Kegantengan kita sudah habis diambil 3 manusia paling agung ini. Laki-laki itu tidak usah kemayu. Justru laki-laki itu berharga kalau jantan, tahu? Jantan.
Dari dulu orang jatuh cinta sama yang jantan-jantan. Jenggotnya kasar, dadanya berbulu, wah jantan. Badan keker begitu, kurus. Batuk lagi, udah kurus, batuk, ngerokok lagi, tangan kiri lagi. Keker jadi laki-laki itu. Gagah. Orang kalau dipandang Rasulullah gentar. Gentar. Kalau orang bicara, Rasulullah memandang wajahnya. Rasulullah begitu, kalau bicara sama orang, Rasulullah memandang wajahnya. Walaupun Rasulullah senyum, tapi yang diajak ngomong tuh takut bohong. Pasti tahu Rasul ini kalau aku bohong tuh, nggak berani. Begitu wibawanya Rasul. Kalau kita orang makin kita lihat makin bohong. Memang rusak kita. Pilihlah saya. Kalau kamu pilih, semua akan murah. Udah terpilih, mahal semua. Garam mahal, cabai mahal. Gimana nih Pak Menteri kok mahal? Kalau mau murah ya beli Apitson aja 2.000, mencret. Begitu indahnya Rasulullah, begitu ganteng, Siti Aisyah begitu, Siti Khadijah radhiyallahu anha begitu cantik. Tapi begitu nikah, dua-dua tutup mata, tutup hati, nggak ada kecuali dia. Jadi nggak usah cerita I love you baby forever and ever. Itu yang melakukannya Rasulullah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Benar-benar cinta sejati sampai wafat, tidak pernah satu kali pun bertengkar. Saya udah 25 tahun kawin. Kalau soal duit kami nggak pernah bertengkar. Soal lain ada bertengkar. Soal HP aja bertengkar. Biasa. Ini sekarang ini ngeri. Ada satu orang nanya sama Ustaz, tadi malam istri saya tidur pakai selimut sampai kepalanya. Terus bercahaya Ustaz, tembus selimut. Udah jadi wali istri saya. Bukan, dia baca SMS HP-mu. Dalam selimut. Kan jadi wali dia. Curiga ya sama SMS-mu. Besok paginya marah-marah. Rupanya apa? Pas bagian istri disebut namanya Kopassus. Sekarang orang begitu. Kring, kring, kring. Oh, bos nih. Kring, kring, kring. Oh, supir. Kring, kring, kring. Istri telepon. Kring, kring. Kopassus. Istri ditulis Kopassus. Istri pakaian kita, Rasulullah benar-benar begitu wafat, Siti Khadijah sebagai satu-satunya istri di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur 65 tahun. Tidak pernah memadu istri pertama baginda Rasul. Tidak pernah keliru memanggil namanya. Tetap aja ya Humairah, ya Khadijah, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibah. Hai kekasih hatiku. Sampai wafat. Orang sekarang kalau manggil istrinya sayang-sayang, syahdu itu kalau waktu pacaran. Waktu pacaran, waduh. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu satu hari. Kayak betul aja gitu. Kalau mau tahu kisah cinta sejati, kisah cintanya Siti Khadijah dengan Rasulullah SAW. Saya teringat dulu, waktu saya masih kecil, ibu saya kalau nidurkan adik saya, dia nyanyi. Nah itulah ibu saya. Ibu saya orang Cina. Belakangan beliau ngaji bagus, satu hari 8-10 juz. Waktu saya kecil-kecil dia nyanyikan adik saya kalau tidur. 2 lagu yang paling dia sering nyanyikan. Satu ayam dan lape. Luruhlah jalan payakumbuh, bakelok jalan kayu jati. Begitu itu nyanyi ibu saya. Itu saya ingat. Kecil saya. Kalau nidurkan adik saya itu nyanyi ibu saya. Yang kedua kisah cinta. Kisah cinta itu syahdu sekali saya rasa. Sebelum saya dapat hidayah, saya rasa itulah lagu terindah dalam hati saya yang pernah dinyanyikan ibu saya. Sungguh indah kisah cinta yang pernah daku rasa dan alami.
Indah dan menarik hati, takkan ku lupa sampai akhir nanti. Walaupun 1000 zaman telah berlalu, kisah cintaku tak akan beku. Andai kisah cinta sekuntum bunga, ditelan masa tak akan layu. Itu lagu. Memang bapak saya dengan ibu saya tidak bercerai sampai mati dan tidak dimadu ibu saya oleh bapak saya. Kalau dimadu benci juga saya sama bapak saya. Begitulah baiknya ibu kan. Kisah cinta. Mungkin kalau begitu bapak saya kawin lagi hilang nyanyinya itu. Yang berlalu biarlah berlalu. Usah kau pulang lagi ke rumahku katanya kan. Kulihat hidungmu sudah macam hidung badak. Tapi dalam Islam boleh nikah 2, 3, 4. Jangan dilarang. Saya hanya terpesona lihat kisah Rasulullah dengan Siti Khadijah ini. Cinta yang matang ya. Kalau Siti Khadijah jatuh cinta pada Nabi kemudian matang, memang umurnya 40. Dan sudah 3 kali menikah dengan Rasul yang ketiga. Tapi Rasulullah kan nikah pertama umur 25. Sedang ganteng-gantengnya, sedang memang manusia tertampan di Mekah. Kemudian ketika jadi Nabi umur 40, semua orang yang masuk Islam menawarkan anaknya. Kan gitu. Ini satu suku masuk Islam nih, ya Rasul supaya kita ada hubungan dengan suku kami, jadilah besan. Ambil wanita tercantik dari suku kami, nikahi agar kita menjadi bersaudara. Nggak mau Rasul. Itu baru terjadi setelah Ibunda Khadijah wafat. Itu baru Rasulullah nikah. Sofia, istri panglima perang Yahudi yang kalah perang dengan Nabi, terbunuh suaminya. Sofia jadi janda, tapi dia istri panglima. Dinikahi oleh Rasul. Hasilnya seluruh suku Sofia radhiyallahu anha masuk Islam. Begitu. Walaupun Sofia pendek, Siti Aisyah pernah cemburu dengan Sofia. Beda dengan Ibunda Khadijah, memang agung ya. Siti Aisyah kan gadis, dinikahi Nabi masih gadis. Satu-satunya istri Nabi yang gadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Akhlaknya luar biasa. Dipuji Nabi luar biasa dalam hadis-hadis Bukhari. Tapi namanya perempuan muda cemburu. Satu hari datang Ibunda kita Siti Sofia datang. Bertamu ke rumah Siti Aisyah, ibunda kita. Minum, makan, biasalah dijamu. Kemudian Ibunda Sofia pulang. Rasulullah pulang dari masjid. Lihat ada bekas makan. Rasulullah tanya, mesti perempuan kan? Karena dijamu makan oleh Siti Aisyah mesti perempuan. Kalau laki-laki nggak mungkin masuk, Nabi nggak ada. Kalau kita beda, istri kita tukang kredit masuk. Kalau zaman Rasulullah nggak ada perempuan masuk. Laki-laki masuk kalau nggak ada Rasul. Perempuan mungkin. Maka Rasul tahu yang datang ini tamu perempuan. Rasul tanya, siapa yang bertamu tadi? Siti Aisyah radhiyallahu anha jawab, si pendek datang. Berarti kan cemburu banget. Kata Rasulullah, jangan kau menghibah orang. Kau telah memakan bangkai saudaramu. Jangan dihibah orang. Nah, Rasulullah tahu maksudnya si pendek itulah Siti Sofia radhiyallahu anha. Kelebihan Ibunda Sofia, orang Yahudi yang dinikahi Nabi, sehingga seluruh sukunya masuk Islam. Beliau pemurah. Rela makanan yang ada untuknya pun dikasih orang. Diberikan ke orang sampai beliau sendiri nggak makan. Itu memang istri Nabi semua pemurah, tapi yang paling pemurah itu Siti Sofia radhiyallahu anha. Satu hari lagi kumpul-kumpul di istri Nabi nih. Istri Nabi 9. Semuanya 15. Dengan Khadijah, tapi Khadijah tidak pernah dimadu. Waktu di Madinah ini kumpul 7 istri Rasul, 9 istri Rasul kumpul. Rasulullah lewat lihat istri-istri lagi kumpul, Rasulullah bersabda, di antara kamu semua ini yang duluan wafat menyusul saya. Berarti Rasulullah duluan wafat dari istri-istrinya semua. Di antara kamu semua ini yang duluan wafat menyusul saya, kata Rasulullah, yang tangannya paling panjang. Yang tangannya paling panjang. Maka begitu Rasulullah pergi, istri-istri Nabi saling mengukur tangan. Wah, siapa duluan
Nggak takut mati karena cinta sama Rasul. Siapa yang tangannya paling panjang duluan mati menyusul Rasul ke dalam kubur? Seneng malah panjang-panjang, ayo ukur-ukur. Yang paling panjang tangan Saudah raksasa. Istri kedua Nabi setelah Khadijah wafat, Nabi umur 50 waktu itu, 51 umur Nabi nikah lagi, dipilihkan sahabat atas desakan para sahabat. Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha tinggi besar orangnya. Jadi waktu ukur-ukuran tangan yang paling panjang tangan Saudah. Ibunda Saudah bilang, saya yang duluan meninggal nanti menyusul Nabi. Kamu semua selamat tinggal. Udah seneng nih Saudah karena beliau juga tua. Dinikahi Nabi umur 61. Dinikahi Nabi umur 61. Jadi waktu ukur-ukuran itu mungkin umurnya sudah sekitar hampir 70 ya, 65 atau 67 gitu. Ternyata yang duluan wafat Sofia. Yang duluan wafat menyusul Nabi di antara istri-istri Nabi adalah Sofia. Justru yang tangannya paling pendek. Nah, kan dia pendek. Kok Sofia pendek kok duluan nyusul? Barulah mereka paham maksudnya tangan panjang adalah orang yang paling pemurah memberi sedekah. Begitulah Rasulullah SAW dengan istri-istri. Nah, Rasulullah SAW berkawinan dengan Siti Khadijah, mempunyai anak laki-laki tapi wafat dua-duanya. Waktu kecil yang pertama Al-Qasim, itu makanya Nabi digelar Abul Qasim. Abul Qasim. Dan tidak ada boleh orang pakai gelar Abul Qasim kecuali Rasulullah. Zaman Rasulullah ada seorang sahabat Nabi dikasihnya namanya Al-Qasim anaknya. Jadi waktu itu jumpa Nabi, dia bertamu ke rumah Nabi nanya, siapa ini? Assalamualaikum, siapa itu? Abul Qasim. Kata Nabi, tidak boleh orang pakai Abul Qasim kecuali saya. Abu Qasim boleh, Abu Qasim. Tapi Abul Qasim itu saya punya, kata Nabi. Jadi kalian jangan sok-sok kasih pula gelar anak Al-Qasim supaya dipanggil Abul Qasim, tidak boleh. Itu untuk Rasul. Kemudian anak Nabi Abdullah At-Tahir, At-Tayyib. Abdullah juga wafat ketika masih kecil. Nanti setelah itu Nabi jumpa lagi satu orang istri, seorang budak tawanan dari Mesir, suku Kipti, rambutnya merah, matanya biru, namanya Maria Al-Qibtiyah. Dinikahi oleh Nabi dan punya anak namanya Ibrahim alaihi salam, dan wafat umur 2 tahun. Tetap juga waktu masih kecil anak Nabi wafat. Dan itu istri-istri Nabi yang lain agak cemburu juga dengan Maria itu. Rambut merah, mata biru. Kalau lagi kumpul-kumpul kan buka jilbab tuh, kelihatan kan merah rambutnya, matanya biru, cemburu juga. Diejek orang tuh. Keturunan Fir'aun ini. Kipti kan keturunan Fir'aun. Turunan Fir'aun. Sedih dia, nangis pulang jumpa Nabi, nangis. Kenapa nangis? Dibilang turunan Fir'aun. Nah, bilang, saya ini keturunan Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa dan Harun. Begitulah Nabi dengan istri. Makanya kalau mikir-mikir gini takut juga kawin dua saya. Sempat istri yang satu bilang, keling kau, hitam kau, blek. Yang satu ini enak juga, kita nggak sabar, kita banting piring. Kalau Rasulullah begitu sabar ya. Ada yang mau kawin 3, 4? Sabar, kalau nggak pusing. Istri Nabi Khadijah punya anak laki-laki 2, Al-Qasim dengan Abdullah alaihi wassalam, dan dua-duanya wafat waktu kecil. Tapi punya anak perempuan dewasa 4 orang. Zainab radhiyallahu anha, Ruqayyah radhiyallahu anhu, Ummi Kalsum radhiyallahu anhu, dan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi ada 4. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Siti Fatimah radhiyallahu anhun. Ruqayyah dinikahkan Nabi dengan Utbah anak Abu Lahab. Ummi Kalsum dinikahkan Nabi dengan Utaibah anak Abu Lahab. Karena memang Nabi dengan Abu Lahab akrab. Kemudian waktu turun surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, enggak ada gunanya untuknya harta-harta yang dia cari seumur hidup.
Wah, di situ Umi Jamil istri Abu Lahab marah, ceraikan anaknya segera. Maka anaknya Abu Lahab Utbah dengan Utaibah menceraikan Ruqayyah dengan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Anak Nabi ini masih muda, belasan tahun sudah janda. Sedih rasanya. Ibu Khadijah sedihnya bukan main. Bayangkan anak jadi janda umur masih belasan, rasa sedih. Tapi Allah hibur. Ternyata Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nikah, sempat hijrah ke Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib dan punya anak umur 6 tahun kurang lebih dipacu ayam matanya. Infeksi dan wafat anaknya. Anak Sayyidina Utsman wafat dari Ruqayyah itu dipacu ayam. Makanya kalau anak-anak kecil jangan dikasih dekat-dekat ayam. Ayam tuh lihat mata bagus, tuh dipatunya. Ya, cucu Nabi wafat kena patuk ayam. Kemudian setelah itu Siti Ruqayyah ini wafat, Nabi nikahkan Sayyidina Utsman dengan Ummi Kulsum. Jadi anak Nabi dua dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman disebut Zunnuraini, orang yang memiliki dua biji mata Rasulullah SAW. Saya yang tidak punya anak dengan Ummi Kulsum, dan kemudian Rasulullah menikahkan Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ikut Nabi sejak umur 7 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ikut Rasulullah di rumah Rasul sejak umur 7 tahun. Kemudian dinikahkan dengan anak Nabi yang paling kecil, Siti Fatimah, dan punya anak dua laki-laki, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma alaihi wassalam. Nah, inilah mudah-mudahan ada manfaat. Cerita ini tidak dongeng, ini kisah nyata. Bagaimana kita bisa sehidup mati semati dengan istri. Mudah-mudahan kita nikah betul-betul dapat laki-laki yang soleh dan dapat wanita yang soleha. Menjadi suami istri di dunia, menjadi suami istri di surga Allah SWT. Seperti baginda Rasulullah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan selalu dalam upacara pengantin didoakan itu, Allahumma alif baina qulubihima kama allafta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha. Ya Allah, satukanlah hati kedua pengantin ini sebagaimana Engkau menyatukan hati antara Nabi kami Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah Al-Kubra dan dengan Siti Aisyah Ar-Ridha. Itu doa itu. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina nabiyina Adam wa Hawa. Satukanlah hati pengantin baru ini sebagaimana Engkau telah menyatukan hati Nabi Adam dan Hawa. Seumur hidup Siti Hawa nggak pernah dimadu. Karena nggak ada perempuan waktu itu kecuali Siti Hawa. Seandainya ada pun Nabi Adam tidak akan menikah lagi. Saya yakin betul. Sebab ketika Nabi Adam dengan Siti Hawa pisah, satu diturunkan di Jeddah, satu diturunkan di Indonesia. Di Aceh, di Tapak Tuan, ada tapak kakinya besar sekali di pinggir laut. Belum pernah lihat fotonya ya? Kalian perlulah sekali-sekali jalan-jalan ke Sumatera naik bus rame-rame, lihat tapak kaki Nabi Adam di Batu Karang. Kalian 10 berdiri satu jempolnya aja, man. 10 kalian berdiri satu jempolnya aja. Berapa besar Nabi Adam? Berarti kalau kalian dimakannya 8 belum kenyang Nabi Adam. Dan Nabi Adam tuh jalan kaki dari Sumatera, Serendip. Buya Hamka mengatakan Pulau Serendip, Pulau Suwarna Dwipa, Pulau Mas, Sumatera. Orang mengatakan Serendip itu Sri Lanka, bukan. Sri Lanka nggak ada emas. Sri Lanka hanya ada batu safir. Emas hanya ada di Sumatera. Di Jawa nggak ada. Jawa disebut Jawa Dwipa, Pulau Padi. Sumatera disebut Serendip, Suwarna Dwipa. Dari situlah menurut Hamka, Nabi Adam jalan kaki sampai ke Jeddah. Sampai ketemu Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah di Padang Arafah. Siti Hawa turunnya di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek perempuan. Nabi Adam jalan kaki berapa tahun dari Sumatera sampai Mekah. Ketemu di Jabal Rahmah. Siti Hawa lihat gitu. Kok kayak Nabi Adam ya gitu ya. Nabi Adam juga lihat. Oh, seperti istriku gitu. Begitu lihat agak dekat memang istri, ya Allah. Siti Hawa duduk aja di situ, berdiri aja di situ. Yang berlari itu Nabi Adam. Tuh cintanya Nabi Adam sama istri.
Hawa. Cintanya. Siti yang Hawa tetap aja situ, nggak lari-lari, nggak jalan-jalan situ. Yang lari itu Nabi Adam. Kalau film India terbalik, perempuan yang lari. Arjun. Kalau Islam Nabi Adam yang lari. Dipeluk menurut kabar 3 hari 3 malam nggak dilepas. Saya coba juga itu. Pergi jauh-jauh berapa dakwah 40 hari, pulang langsung peluk istri. Oh. Perasaan kayak Nabi Adam, nggak lama dipukul dada saya. Sesak napas banget. Beda rupanya fisik Nabi Adam dengan. Baik, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.